Halo, assalamualaikum sobat. Jumpa lagi bersama saya Randy Saputra. Di kesempatan kali ini kita akan camping ya. Ngecamp ini sendiri ya. Kita sendiri ngecamp nggak? Apa kita mau ngecamp di saung kita yang udah kita buat tempo hari ya. Dan jalannya kita membawa tongkat ajaib. Nah, ini sobat jalannya sobat ke hutan-hutan. Sobat, sini hutan terlarang yang ada di Kota Serang. Anginnya sangat kencang sekali tuh. Anginnya sangat kencang sobat ya. Di sini kita akan melewati perkebunan warga, terus kita akan memasuki hutannya. Sangat gelap sekali ya. Susah kalau sendiri ya begini. Kita harus satu pegang center, ini satu untuk enter badan kita ya sobat ya, biar sobat nggak kegelapan ngeliat saya. Kita sudah ambil kayu sobat ya, karena kita ambil kayu di sini karena di sana kayunya pada basah semua, jadi kita persiapkan dari sini. Kita tadi kemalaman berangkatnya dari rumah aja, kita dari jam berapa tadi, jam 6 habis maghrib, setengah 7, karena kita bantu-bantu orang rumah dulu, karena orang rumah buka warung kecil-kecilan, jadi kita bantu tutup dulu kan, karena kita mau berangkat tadi. Jadi kita bantu-bantu dulu jam setengah 6, selesai jam 6 orang mau azan kan, azan maghrib, jadi kita tunggu selesai azan baru kita berangkat tadi, makanya kita berangkat jam setengah 7. Jadi kemalaman, jalannya agak jauh sih, jarakan dari perkampungan itu jarakan sekitar 5 kilo kayaknya. Kita menyisiri semak belukar ya, kiri kanan semak belukar guys ya. Inilah perjuangan demi menghibur para sahabat subscriber dimanapun kalian berada ya. Ini semak belukar sobat, bukannya semak belukar tuh, jalan tuh masih jauh, lumayan.
Oke, sekian dari saya, kita skip dulu ya sobat ya. Nanti kalau setelah sampai apa gubuknya, nanti kita lanjut lagi, sebab kita susah megang kayu, megang tripod, handphone ya, segala macam kamera. Jadi mana kita bawa ransel lagi. Jadi apa? Kita skip dulu supaya kita nggak susah bawanya ya. Nanti kalau setelah sampai sana baru kita lanjut lagi. Alhamdulillah kita udah sampai. Kita taruh tasnya dulu. Ranselnya. Kita buka jaket. Panas di perjalanan tadi. Ini saung kita yang kita buat kemarin ya. Minum dulu, haus banget. Di sini kita tidak memasak karena rasanya tidak mungkin kalau mau masak, karena di perjalanan tadi pun kita capek lelah. Nah, perjalanan 5 kilo dari perkampungan. Nih, bajunya sampai basah. Kita sengaja dari rumah tadi kita bawa nasi putih. Kita bawa nasi putih tadi, kita masak di rumah. Di sini kita mau bakar ayam, bakar ayam. Kita yang saya bilang pedang tadi nih, kita mau bakar untuk kita buat sambal. Ini namanya batang tepus sobat ya, kita ambil di pas perjalanan kita pas masuk hutan tadi. Nah, samping rumah kita masih semak belukar, di situ masih banyak kayu-kayu tepus. Nah, ini nanti kita kupas. Setelah kita kupas, nanti kita mau bakar, terus kita buat sambal. Dengar nggak ada suara apa itu? Kayak ada orang yang katanya kan. Wangi. Ini namanya batang tepus. Kalau kalian menemukan batang tepus itu bisa untuk nyambel. Dibakar, setelah dibakar diulek pakai sambal sampai halus. Cuman ambil yang bagian, kalau bisa yang semudah mungkin batang tepusnya, biar kalau ini diulek nggak terlalu keras, seperti gabing dalamnya sobat. Kita buka dulu ya. Susah banget. Tuh rasanya enak sobat, nyambel pakai tepus, wangi. Mantap. Kalau dimakan mentah, dia seperti
bau apa? Belang sangit. Rada sepet-sepet. Baunya sepet-sepet. Baunya sepet-sepet. Bau orang sangit. Rasanya sepet. Seperti salak muda. Nanti kan kalau udah dikupas gini tinggal kita bakar. Kita ada sisa dari bakar baru kita buat lalap ya. Sini kita bawa. Tadinya biasanya kalau kita masak kita selalu bawa ini. Cuman kita nggak masak jadi nggak kita gunain. Kita cuman hanya buat kopi. Lalu kita membuat sambal dan juga kita mau bakar daging ayam yang kita bawa ke rumah tadi. Jadi kita ininya periuknya kita taruh dulu. Kita siapkan dulu alat-alatnya sobat ya. Lengkap. Itu di atas tempat saya itu sobat, tuh di sana. Nah di sana itu seperti ada lampu sobat ya. Kalian lihat nggak? Di sana itu seperti ada lampu, seperti ada cahaya. Di sana, di sini masih terdengar suara motor meskipun jaraknya apa 5 kilo dari perkampungan. Soalnya kita berada di bawah lereng bukit. Jadi kalau suara motor itu terdengar. Apalagi yang knalpotnya, knalpot brong ya. Terai ini kayak ini alat kita untuk nyambal sobat ya. Kita bawa dari rumah. Yang kita bawa cabai, tomat, sama bawang, garam, micin. Garam ini sobat. Garam ini. Garam. Oh iya ini ada micin, garam, ini minyak untuk kita kuas daging ayamnya ya. Iya, ini kita buat api dulu sobat ya. Kita bawa terasi juga dari sobat. Mana terasinya ya? Ini sobat, kita bawa peralatan. Memang kita udah siapkan tikar segala macam. Di sini kita akan bakar-bakar. Mana kita gantung? Ini kita gantung di sini aja.
Hmm. Di sini kita buat gubuk di sini karena ini gubuk buat khusus buat nunggu durian ya sobat ya. Nah, di sini di kawasan sini itu durian banyak banget, durian liar. Oh iya, kita pakai tungku. Oh, ini harus di sini say. Pecah ini sobat tungkunya. Sepertinya mau hujan nih sobat ya. Hari sudah gelap. Anginnya kencang banget. Anginnya kencang sekali. Kayak ada suara orang ngobrol sepertinya.
sobat, ini apinya udah jadi ya. Kita mau rebus airnya dulu. Oh. Terbakarnya kita buat tusukan dagingnya. Duh. Di sini nggak ada bambu sobat, jadi kita pakai kayu basah. Karena hutan nggak ada bambunya. Suara motor pun masih terdengar kalau lewat motor gitu. Motor knalpot besar itu masih terdengar. Kita di bawah lereng bukit ya. Asapnya. Sini konon katanya dulu pernah ada yang meninggal ya sobat ya. Itu orang gila meninggal di bawah batang kayu besar. Nggak jauh dari sini, jarak ya sekitar 100 meter itu di atas yang kita lewati tadi jalannya. Nah itu di situ pernah setahun yang lalu lah ya, setahun yang lalu itu ditemukan orang tewas. Itu nggak tahu, bukan mati meninggal gimana ya, dia orang gila perkampungan situ yang sering-sering ini di perkampungan sering minta makan, minta kopi di warga-warga setempat. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang ke kebun melihat mencium bau bangkai, busuk, bau busuk. Pas dilihat, disusuri dengan bapak itu, bau tersebut yaitu ada mayat di bawah batang pohon. Nah, mayat tersebut ya mayat orang gila itu tadi. Dari situ nggak ada yang berani sobat apa yang ke kebun lewat situ. Apalagi kalau musim durian kemarin, nggak ada yang berani cari durian malam-malam. Biasanya kan rame tuh cari durian malam-malam, rebutan sama yang lain. Dari situ pas kejadian ada orang meninggal, orang gila itu meninggal di situ, nggak ada yang berani. Karena setiap orang yang lewat jalan itu tadi tuh
Padahal ganjil sobat. Padahal kan jalannya cuman lurus saja, nggak ada belok-belokan. Nah ya namanya jalan ke hutan ya, itu jalannya lurus-lurus aja, nggak belok-belok sana sini, nggak mengkol apa, nggak ada cabang lain maksudnya. Ya namanya hutan. Tapi pas kejadian itu ada bapak-bapak itu sendiri sobat, itu pulang maghrib padahal itu pulang maghrib lewat situ kesasar sobat. Kesasarnya kenapa? Karena jalan itu nggak ada jalan duanya, itu jalur itu cuma ada satu jalur, tapi bapak itu bisa kesasar. Nah penglihatan bapak itu ada 2 jalur. Itu sampai jam 1 malam apa jam 12 malam itu. Tuh, terdengarkan suara motor ya. Sampai jam 12 malam apa jam 1 malam itu baru bisa keluar, baru bisa temu jalan. Itu bapaknya baru ketemu jalan itu sobat jam 1 malam apa jam 12 gitu. Panasnya. Kita buat kopi. Nah dari situlah jadi warga setempat nggak berani untuk apa untuk lewat situ kalau malam hari. Sampai berapa bulan itu, nah, sampai ada 3 bulanan lah warga setempat nggak berani lewat di situ karena itu tadi yang kejadian bapak-bapak itu kesasar itu tersesat. Padahal kan jalan dalam hutan itu tadi tempat kita lewat tadi Semak Belukar itu kan jalan cuma satu, nggak ada jalan apa jalan tempong-tempongan lain gitu, apa jalan cabang begini pertigaan nggak ada. Cuman bapak itu melihat pas dia lewat itu ada pertigaan sobat, kan aneh ya. Jadi dia bingung mau pilih yang mana, jadi dia ambil jalur sebelah kiri. Makanya di sini nggak bisa apa ya sobat ya, kalau nggak bisa ceroboh di sini mah ya harus numpang-numpang lah ya. Sama di sini suka ngeganggu sobat ya, suka ganggu, bukan menampakkan ini ya wujud apa gimana ya, suka ini apa, suka tercium-cium aroma, dan juga ada suara-suara yang begitu, suara-suara aja. Katanya yang suka apa mungut duren malam suka diganggu. Nah itu tadi yang kata saya bilang barusan tadi kan ada suara-suara apa gitu, kayak suara orang gitu ya. Mungkin di mikrofon nggak terdengar, tapi di telinga saya jelas banget. Biasanya kalau suara kayak gitu, kalau dia jelas itu jauh, kalau dia jelas suaranya sobat itu jauh.
makhluknya. Cuman kalau dia deket, ya kalau dia deket gitu suaranya, makhluknya jauh. Tapi kalau dia jauh suaranya itu deket makhluknya. Terbalik ya sobat ya. Isi minyak. Kita itu hidup itu ya sobat ya, nggak perlu takut sama yang hal-hal yang negatif, yang positif yang seperti itu ya, karena kita makhluk yang paling sempurna, yaitu kita lah makhluk Adam. Makhluk yang paling sempurna ya gitu, kita anak cucu Nabi Adam. Jadi ngapain kita harus takut? Ya kita bukan menantang ya sobat ya. Ya masing-masing aja hidup mah. Ya urusan mereka ya mereka gitu. Dunia kita ya dunia kita. Tapi dunia kita, bedanya dunia kita itu dunia mereka. Karena mereka bisa ke dunia kita, bisa nampakkan wujud, bisa apa, suka terdengar suara mereka. Tapi kita nggak bisa ke dunia mereka, itu bedanya. Kelebihan mereka ya di situ, mereka bisa ke dunia kita, tapi kita nggak bisa ke dunia mereka. Ini namanya batang tepus sobat. Batang tepus itu bisa dijadikan itu sambal, enak banget sambal. Kita seruput dulu kopinya. Apa ngopi ini kalau nggak sambil ngerokok rasanya hambar.
Kita sambil gerus ininya sobat ya, terus sabe ya, jadi nanti dagingnya matang, sabenya udah ada sambelnya. Tutup. Tomatnya belum kita bakar, harus kita bakar yang tomatnya. Duh, rokok saya sobat, panas banget kena tangan. Panas. Terus buat sambal, buatnya yang enak. Wah, terasinya belum dibakar.
Duh, 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 duh. Terasinya kita bakar terasi dulu sobat. Terasinya belum kita bakar. Konon katanya di hutan nggak boleh bakar terasi. Pantangan katanya bakar terasi di hutan. Jadi kita coba ya sobat ya, apakah benar setelah bakar terasi ada hal-hal yang aneh. Kita coba supaya kita bisa tahu ya sobat ya, apakah itu mitos apakah benar-benar real gitu, memang tidak boleh membakar terasi. Terdengar suara-suara orang manggil ya sobat ya. Katanya. Habis rokoknya nggak kehisap.
Dengar nggak itu suaranya? Seperti ada suara-suara orang ngobrol. Yang anehnya itu sobat, kita lanjut lagi obrolan kita yang tadi ya, yang orang gila yang tadi. Yang anehnya itu orang gila kok mau meninggalnya ke hutan itu. Kok bisa ke hutan, ke bawah batang kayu besar itu sudah membusuk sobat, badannya apa, sudah bengkak, matanya sudah mengeluarkan cairan dari telinga, dari hidung. Aneh kan? Kok bisa di hutan gitu? Nggak di perkampungan. Kok meninggalnya dalam hutan gitu? Kalau dipikir-pikir ya nggak masuk akal sih. Bisa-bisanya orang gila ke hutan. Itu sampai sekarang sobat, cuman saya yang berani. Dikatakan termasuk saya orang berani sih, berani sendiri. Sampai sekarang warga setempat pun nggak mau bermalam atau ke kebun sendiri di saat malam hari. Ya minimal berdua atau berempat gitulah, ramai. Jadi ada teman ngobrol gitu kan. Kalau sendiri nggak ada yang berani. Nggak tahu kenapa mereka takut katanya. Nah, gara-gara yang tersesat tadi. Ya, tapi kita di sini kan numpang gitu, jangan saling mengganggu. Kita di sini ya menghibur demi menghibur sahabat subscriber semua. Dia kalau setelah dibakar ada asam-asam, kecombrang namanya. Kalau bahasa sininya itu kecombrang. Bahasa Indonesianya tepus ya sobat ya. Memang hibur sahabat subscriber supaya terhibur. Anginnya kenceng banget sobat, kenceng banget anginnya. Ada satu lagi
yang buat sambal, yang bisa untuk nyambal. Daun apa itu namanya? Itu enak tuh sobat. Gantinya asem. Nyambal itu pasti di asem dia. Mantap sobat. Kita jilat dulu. Cukup lah. Cukup sih banyak. Udah matang belum ini? Matang. Waduh, motong sobat. Motong. Kelapa. Yang motong-motong gini ya sobat, enak. Kita masukin aja sini. Tuh. Sengaja kita bawa dikit aja tadi lihatnya. Kita cuma sendiri. Kecuali kita ramai-ramai. Bertiga, berempat. Kita cuma sendiri kok. Jadi cuma cukup satu aja. Ada satu iris. Oke, kita makan dulu sobat. Ya sobat, waktunya kita makan dulu ya. Mantap ini sobat. Air minum. Nih,
sombrang yang kita bakar tadi. Asam kalau dibuat lalap. Memang enaknya dibuat kayak gini. Sepet kalau dimakan buat lalap. Yang enaknya dibuat sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Mantap. Kalian kalau belum coba sambal ini ya, rasanya mantap sobat, beneran. Mantap banget, kayak apa ya, pecak, kayak seruit. Hayang nggak bawa lalap, ada lalapan enak. Jadi rumah tadi ada jengkol yang kita nggak sempat karena terlalu malam berangkatnya sobat ya. Jam 6:30 kita berangkat tadi. Ini kita bantuin istri dulu tutup warung. Enak banget kalau makan di tengah hutan begini. Apapun bisa jadi enak. Coba kalau di kota makan nasi mak sambal seperti ini, mana enak. Kalau di hutan begini apapun enak.
Tadinya kita membawa ikan, berhubung kita nggak sempat untuk mancing, dan juga di sini nggak ada air sobat, jauh airnya, hutan semua, banyak kan duren-duren hutan itu, sama kayu-kayu, sama kemak belukar. Nggak tahu siapa yang nanam durennya, nggak ada yang nanam, tumbuh sendiri kali ya, bagi zaman dulu kakek moyang kita mungkin bertanam. Tapi setiap musim duren itu warga setempat ke hutan semua cari duren untuk dijual, ada juga yang untuk dimakan. Tapi kalau dapatnya banyak, mereka suka jual ya. Di sini kalau musim duren murah, 10.000 satu biji, 10.000 besar-besar. Kadang mau jual pun susah di sini karena jauh dari kota. Wes. Nggak ada air, susah air di sini, nggak ada air, nggak ada siring apa gimana, nggak ada. Jadi kita cuci tangannya pakai ini aja, air yang dapat kita rebus tadi buat cuci tangan.
karena terlalu buru-buru kita berangkat tadi, lupa bawa sarung, cover bag. Itu kita bawa jaket aja ya. Tapi ini ada ini nih, ada tikar. Ada tikar kain, bisa untuk tutup selimut di saat waktu subuh, menjelang subuh kan dingin ya. Makanya ini apinya kita standby terus sampai pagi. Nyangkut kalau makan daging. Kenapa kita campingnya di malam Jumat, sobat? Karena bagi saya malam Jumat itu malam yang menantang ya. Sendiri camping di malam Jumat. Real sendiri. Tanpa teman yang ikut atau yang megang kamera. Kamera pun kita pegang ini sendiri. Karena saya suka yang menantang-menantang gitu. Kayak yang apa? Horor-horor gitulah. Suka. Kita dengar nanti. Ini sekarang jam 11 malam ya. Jam 11 malam. Kita dengar nanti jam 12. Ada apa nanti jam 12? Apakah ada suara-suara yang aneh-aneh? Tadi kita lagi bakar terasi, itu kayak ada suara, dua kali. Terus pertama kita datang, itu kayak ada suara orang ngobrol, kayak lagi musim durian. Kayak lagi musim durian, sobat. Rame, seperti orang ngobrol. Tapi nggak lama, sepintas kita pendengaran kita. Tapi kalau didengarin begini, hilang suaranya. Itu di atas sana tadi. Itu yang kata saya ceritakan, orang gila meninggal itu. Meninggal di bawah batang kayu, apa itu? Kayu asam. Kayu asam itu dirangkul orang dua pun nggak kerangkul, sobat. Saking besar ya. Itu ninggalnya di situ. Biasanya pengalaman saya, sosok-sosok begitu biasanya dia di atas jam 12 ya sebenarnya. Jam 10 itu udah mulai deh. Jam 10. Jam 1 malam. Sama jam setengah 2. Sama menjelang subuh. Itu jam setengah 4 subuh. Pengalaman saya. Dulu waktu saya lagi di Lampung itu, saya kan mencari kelomang di pinggir laut ya. Kalau kelomang itu bertiga sama teman. Itu kita habis maghrib itu pasang umpan, pakai
bekatul, dedak lah, dedak imbas ampasnya padi, kulit padi, cangkang padi. Jadi kita aduk pakai terasi supaya dia bau kan. Kelomang suka banget itu, yang bau-bau gitu, yang menyengat gitu. Seperti terasi kita aduk. Jadi kita jam 6 itu habis maghrib itu kita pasang umpan itu di pinggir-pinggir pantai itu. Di pinggir-pinggir pantai kita pasang sampai jarak 1 kilo 2 kilo gitu. Itu harga kelomang itu kalau nggak salah dulu itu 15.000 kalau nggak salah, apa 14.000, 15. Itu sobat, kelomang itu malam Selasa itu sobat. Itu malam Selasa. Tuh kelomang itu dari maghrib itu sampai jam 2 malam itu banyak banget kelomang. Nggak kayak biasa-biasanya gitu. Biasanya kan satu tempat gitu, satu umpan gitu paling dapatnya ya botol ini pun nggak penuh, paling segini gitu. Harus 4 tempat 5 tempat ini menuhin botol 1 kilo, dapat 1 kilo itu 4 tempat 5 tempat itu dalam satu tempat itu 1 kilo. Itu kita nggak berpikir ke situ ya, karena kita nggak ada pikiran yang aneh-aneh. Nah, pas kita berteduh di bawah batang pete, buat tenda kan kita di pinggir pantai itu, ada batang pete itu. Di bawah batu-batuan itu ada batu-batuan. Di situ kita lagi ngopi, sobat. Ngopi, ngobrol-ngobrol ya biasa. Ngobrol, ngopi kan. Merokok sambil gini, merokok begini. Itu perasaan kita, itu disiram seperti ada yang nyiram itu sobat. Seperti ada yang nyiram pakai sebangsa pasir gitu, disiramin ke atap kita, biar gitu. Itu 3 kali disiram. Seperti disiram. Terus kita biasa aja kan, pura-pura nggak tahu gitu. Itu temen udah pada ketakutan itu sebenarnya. Cuman saya bilang gini, kita di sini mencari rezeki, kita jangan saling ganggu. Duniamu, dunia kamu, dunia saya, dunia saya. Pergi jauh-jauh. Itu nggak lama di situ sobat, itu ketawa sobat, saya sampai merinding tuh, sampai merinding saya. Itu ketawa nggak berhenti tuh, ketawa terus nangis. Gimana sih kayak perempuan nangis gitu, sedih gitu. Terus abis nangis ketawa. Orang saya cari sumbernya di mana gitu, saya pengen tahu. Saya ya dibilang pemberani lah sobat ya. Sebenarnya bukan pemberani, dikatain berani, tapi saya rasa takut ya tetap ada. Namanya kita manusia ya. Tapi yang dalam pikiran saya pengen tahu, yang nangis, yang ketawa itu apa. Karena saya sorot itu di batang pete itu sobat, di atas tenda itu kan, samping tenda ada batang pete tuh, kita buat tenda di batang pete itu sejenis elang sobat. Itu elang, bukan sejenis elang, memang benar-benar elang. Aneh, elang itu bisa nangis, bisa ketawa. Itu dilempar itu sobat, itu nggak mau pergi. Dibacain ayat kursi pun dia tetap ketawa, tetap ngekek. Akhirnya saking saya kesel, saya buka celana saya sobat, telanjang bulat saya sobat, telanjang bulat tanpa busana. Saya kencingin batang petenya, baru dia terbang sambil ketawa itu sobat, sambil ngakak-ngakak itu, ketawa kenceng banget itu. Nah dari situlah pengalaman saya yang namanya bertemu
sosok-sosok yang aneh-aneh itu dari situ. Dari awal mula saya cari kelomang, terus dulu waktu ngebon ikut orang tua kan, kalau mau nonton TV kan harus jalan dulu selama sejauh 4 kilo 5 kilo gitu, karena kita di di ladang lah, di ladang ngebon kopi gitu. Bon padi di Lampung kan banyak kopi, tanam kopi. Jadi kita rame itu ada orang 6 apa orang 5 gitu, udah lama, udah ada 10 tahun yang lalu lah. Jadi kita jalan nih, namanya dusunnya Dusun Sigiwaras. Kalau ada orang Lampung yang nonton, orang Tanggamus atau orang Pulau, apa orang Kota Agung, nah itu Dusun Sigiwaras, itu tempat saya nonton TV itu di situ. Jadi kalau mau nonton TV itu harus nyabatin hutan rimba, benar-benar hutan tok. Belukar kali ini kan masih ada belukarnya gitu kan, yang kita tempat camping sekarang. Kalau dulu itu nggak ada belukarnya, itu hutan rimba tok. Ngelewatin hutan rimba itu sejauh 2 kilo, hutan rimba semua, kayu-kayu besar, kayu-kayu keruing itu sobat. Teman saya nama Jenny namanya, itu di belakang saya, di belakang kita di depan, dia paling belakang. Tapi penglihatan dia namanya Eli teman saya itu yang di depan saya. Eli padahal depan saya, tapi katanya Jenny Eli itu ada di belakang. Itu hujan-hujan gerimis sobat, seperti apa ya, ya kayak ini Eli, sini Jenny, ini saya, ini ada teman saya lagi. Nah Eli itu paling depan sobat, udah jelas itu Eli paling depan. Tapi di perdebatan itu Eli ada di belakang. Nah ini sampai merinding sobat ya ceritanya. Setelah Jenny manggil Eli, di belakang itu Eli, ayo sini buruan jalannya, kan Eli kan tinggalan jauh itu, padahal Eli ada di depan sobat, ada di depan kita, paling depan dia bawa senter. Nah tapi yang Eli yang di belakang ini nggak bawa senter, dia cuma bawa rokok gitu sobat, rokok. Nah di situ dia ini berhenti nunggu Eli, karena Eli itu ketinggalan, padahal Eli udah di depan kita. Jadi saya lihat Jenny nggak ada di belakang. Lah Jenny nggak ada, kita berenam kita udah di depan, udah jauh, jarak ya sekitar 50 meter lah tinggalannya. Jadi kita balik lagi sobat, kita nggak ada pikiran yang namanya yang kayak gitu. Pikiran kita takutnya itu kan musim, kalau gerimis di sana pacet itu banyak sobat, takutnya dia lagi nyabutin pacet itu. Nah jadi kita balik lagi, kita susul. Setelah kita susul, Jan kok lama banget tinggalan? Ini nungguin Eli, gak nyampe di belakang. Woi Eli di depan, ini Eli. Kaget dia, panas dingin dia sobat, sampai bengong dia, sampai lemes badannya, sampai duduk dia. Sempat duduk kita lama, ada sekitar 15 menit kita duduk. Diceritain sama dia, Eli tadi ada di belakang saya katanya, sambil ngerokok katanya. Tapi dia ajak ngobrol, diam aja, disuruh cepet diam aja, nggak jawab katanya. Nah, itu Eli tuh yang kamu lihat sejauhnya semana gitu jaraknya, itu jarak 10 meteran katanya. Jadi saya nungguin dia itu nggak nyampe, dia itu jalan katanya. Itu sobat. Jadi kita penasaran ya sobat ya. Di situ jalan itu nggak ada orang yang barusan lewat. Cuman kita berenam.
Jadi kita balik lagi lah sobat. Kita lihat jejak tapak kaki. Jejak tapak kaki yang kita lihat. Nah, kita berangkat kan cuman nggak ada tapak, masih bersih. Karena hujan-hujan gerimis. Itu kalau kita jalankan napak dia. Napak nih. Kita pakai sendal. Ada yang pakai sepatu Tayoko namanya. Nah, kita sisiri lah jalan itu. Kita lihat tapak ini. Itu tapak sobat. Yang dipikir secara logika nggak masuk di akal sih. Cuman dibilang mistis itu udah mistis itu. Barang-barang yang nggak mungkin, yang nggak bisa kita lihat. Apa dia orang hutan, apa gimana gitu. Itu ada tapak sobat, bukan tapak kita itu. Tapak kita bersendal, kita pakai sendal pakai sepatu. Cuman itu nggak pakai sendal tanpa sepatu, tanpa sendal tanpa sepatu. Itu tapak biasa nyeker, cuman tapaknya ini terbalik. Ini ada di depan, ini ada di belakang, terbalik sobat. Jadi kita nggak jadi nonton itu sobat. Kita balik lagi ke ini, ke apa, ke gubuk kita masing-masing. Tapi sebelum kita balik lagi ke gubuk masing-masing, kita kumpul dulu di rumah Eli itu, di gubuk Eli itu. Kita ngobrol di situ sampai jam berapa itu ya, sampai jam 4 lah, nggak sampai pagi sampai subuh. Kita ngobrol ya biasalah, kalau di sana kan kalau ngumpul huma namanya ya, apa tandur padi di sana kan, tandur ya kopi segala macam. Itu rumah apa gubuknya ngumpul gitu, ada 10 gubuk gitu, nanti di sana nyemplok lagi 10 gubuk gitu. Nah di situ kita ada 11 gubuk. Di situ kita ngobrol sama Pak Eli. Saya awal dari berangkat Jen katanya, saya di depan terus katanya. Saya di depan terus. Mana pernah sih Jen saya jalan katanya, kita selama kita nonton saya mau di belakang katanya. Saya nggak mau di belakang, saya selalu di depan katanya. Gitu Jenny sampai apa ya, sampai pucet kata sobat. Dari situ dia di setiap diajak nonton TV itu di sana pakai parabola, pakai mesin diesel kalau nonton TV di sana, karena nggak masuk listrik ya, karena itu udah nyebrang pulau, nyebrang apa, kalau mau ke sana harus naik kapal kelotok gitu, kapal air gitu. Itu ya nyebrang itu sekitar 4 jaman lah ke sana, ke pulau. Nah, dari situ Jenny nggak mau lagi kita ajak nonton. Nah, dia mau nonton, cuman berangkatnya dari sore, dari jam 5. Tapi di sana dia nggak mau pulang, dia mau nginep di sana. Kita ada kenalan, ada kawan kan, jadi pulangnya pagi gitu. Mau nonton TV jenuh gitu, suntuk kan namanya ya, di hutan ya, di Huma lah, di kebon gitu, suntuk, nggak ada hiburan, cuman mendengarkan radio. Di situ kita nonton TV, kalau suntuk ya nonton TV di sana. Apalagi pas ada layar tancap. Itu 10 tahun yang lalu itu masih banyak layar tancap di sana. Itu kita nonton layar tancap jauh itu sobat. Nggak peduli hujan pun nggak peduli, terabas terus. Mau hujan mau apa kayak terabas, yang penting kita nonton, hiburan namanya sobat. Karena namanya kita orang hutan. Apa, jadi kita pakai sepatu Tayoko, celana bagus itu nggak kita pakai dulu sobat. Jadi kita pakai celana Hawaii dulu, boxer dulu. Sampai sana kita dekat kali, itu udah dekat kali kan, baru kita bersih dulu di situ, baru kita pakai celana bagus. Kenapa? Karena ya basah, kalau hujan-hujan itu kita berangkat itu nggak ada payung, cuman pakai daun pisang begitu, basah baju kita kalau kita pakai.
Jadi kalau udah sampai tempat hiburan itu kan udah ada tenda tuh, dipasang tenda terpal gitu dari tiang-tiang bambu gitu. Jadi kita berteduhnya di situ kan sambil nonton layar tancap gitu. Layar tancapnya dipasang tenda juga, tenda bambu gitu supaya nggak kehujanan. Jadi orang bisa nonton. Jadi sampai sana kita mau nonton, bersih-bersih dulu di kali itu, baru kita nonton. Kita nggak pulang karena Jenny itu tadi takut. Kalau saya sih nggak takut sih sebenarnya. Cuman ya kalau teman takut, kita juga mau gimana memaksakannya, tuh kan? Mau dipaksa juga pulang juga nggak mau dia. Iya, ini terpaksa kita minat. Itulah pengalaman kita sobat ya. Pengalaman kita yang temu-temu hal-hal yang mistis, hal-hal gaib. Tapi sepengalaman saya belum ada namanya sosok yang nampak jelas, itu nggak ada. Itu bohong itu sobat, bohong. Paling dia apa? Dan itu tadi, kalau dia malam hari dia senang tempat yang gelap, membuntuti kita, apa berubah sosok kita, nyerupai kita, apa gimana, apa nyerupai teman kita, jadi buntuti kita. Dia nggak mau di tempat terang, dia mau di tempat yang gelap. Terus kalau dia mau nampak itu, dia suka berubah wujud seperti elang, seperti ayam, seperti apa ya, kalau hewan itu hewan ayam, apalagi yang dulu pernah saya ini itu nangis itu sobat. Ini dia nangis seperti perempuan lah, nangis gimana, sedih gitu, sedih, nangisnya nangis sedih. Makanya orang-orang bilang ada sosok mewujudin nampakin, itu bohong. Sosok itu nggak bisa di kamera secanggih apapun, nggak bisa sobat. Dengan apa, nampak dengan jelas. Dia bisa tersorot kamera cuman berupa asap atau berupa bayangan, berupa seperti asap ngegumpal begitu, bisa dia seperti itu, bisa sorot. Atau enggak seperti bayangan gitu, atau enggak suara-suara yang apa jatuhin apa gitu ya. Makanya jangan ketipu sama yang lain-lain atau lihat tampak wujud gini, apa bohong itu sobat. Jenny itu pun dia nggak kelihatan muka, ya namanya gelap sobat, gelap. Kita jalan itu ya kelihatan, jalan kelihatan kan, senter di depan kelihatan, dari cahaya senter itu kelihatan jalan. Makanya yang Eli yang dia bilang, Eli kedua itu nggak bisa dilihat mukanya, entah Eli apa bukan, tapi dari postur badannya itu pendek, Eli kan pendek kecil gitu kan. Makanya dia bilang Eli di belakang. Padahal Eli dari awal jalan pun memang udah di depan. Emang dari dulu jalan kemana pun dia nggak mau di ini, nggak mau apa di belakang, maunya di depan terus. Kita masukin ini dulu biar besok pagi kita bangun tidur kita bisa langsung berangkat pulang kan. Kalau nggak pagi ya subuh saya pulang sobat, kalau nggak kuat dinginnya ya.
Ini udah jam 12 nih sobat. Nah, ada jam 12 ini. Suara kodok ini. Kodok hutan. Udah kita tidur dulu, kita istirahat dulu sobat ya. Kita istirahat tidur. Kita matikan lampunya. Apa kita hidupin aja ya lampu ya. Biar terang. Kita nggak bawa apa? Nggak bawa selimut. Tapi kita ada jaket. Kalau dingin ya ini ada ini apa? Ada tikar.